Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita mau membahas terkait Pak Susno 2J. Kali ini bertemu dengan Refly Harun di salah satu acara TV. Dan kali ini mereka membahas terkait ijazah Pak Jokowi. Dan kali ini Pak Susno membilang apa yang ditunjukkan Refly Harun bisa diambil dan dijadikan bukti. Senjata makan Tuhan ya. Itu bukti bisa mempenjarakan Roy Suryo CS. Wah, kita lihat gimana ungkapannya dan videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ini terima kasih juga kepada Adinda Refly ya. Dia sudah mengadakan survei. Dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Oh ya? Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Refly, nama Pak Jokowi tercemar. Jatuh kan. Mungkin dulu tuh korpenya begini tuh setelah jadi presiden kan. Tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar itu. Bisa diambil oleh ini. Tapi nggak tahu dikasihkan apa enggak. Tinggal dilihat aja di Fakultas Kehutanan tahun 80 ada nggak nama Joko Widodo dari Solo. Oke, itu pertama. Saya tidak jawab ada apa tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, kita teliti apakah Pak Jokowi ini kuliah betul di UGM apa tidak. Dilihat di buku induknya dan seterusnya, termasuk bayaran dan sebagainya. Kemudian nanti termasuk skripsi, termasuk dia tamat apa tidak, ada foto wisuda dan sebagainya, nilai dan sebagainya. Saya nggak jawab ada apa tidak ya, tapi itu saya berbicara dari segi proses. Silakan disimpulkan. Kemudian yang berikut baru ditanyakan kepada UGM. Pak UGM, Pak Dekan, betul nggak punya mahasiswa nama ini, tamat apa tidak? Ya yang ditanya tidak mungkin nanyanya ke USU. Kalau jawaban USU pasti nggak ada kan, walaupun dia punya Fakultas Kehutanan. Tanya ke situ, saya nggak tahu jawabannya apa, karena saya tidak lagi Kabarisskrim. Dan kemudian lapor Polri lewat Dirtipidum ya. Dirtipidum yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Apakah itu umum? Ya bisa saja asli yang diterima, belum pernah hilang, belum pernah diganti. Oke. Kalau keterangan itu, tetapi persoalan yang paling penting sah tidak ijazah itu di tangannya. Nah, untuk sah tidak atau di tangannya, siapa yang paling berhak menilai ini? Ya tentunya nanyanya ke UGM kan. Di buku induknya ada di UGM. Nilai-nilai ujiannya ada di UGM. Insya Allah dosen yang ngajar beliau masih ada yang hidup. Tapi saya nggak tahu jawaban dosennya pernah ada nggak mahasiswanya nama itu. Kemudian teman sekolahnya atau teman kuliahnya angkatan masuk tahun 80, tamat 85 atau 8 berapa karena tamatnya nggak mungkin sama, masih ada apa tidak. Itulah yang ditanya. Iya, simple aja ya kan. Yang ditanya itu kemudian jawabannya apa. Makanya kalau misalnya dari laborat itu baru yang terakhir. Pertama saya katakan bahwa percayalah bahwa laboratorium kriminal namanya dulu. Sekarang namanya lapor Polri. Saya yang bawahi itu karena saya Kabarisskrimnya. Dan Pak Roy tahu persis itu karena Pak Roy juga ngajar di Silek. Bahwa laboratorium polisi Indonesia, lapor itu terbaik di seluruh Indonesia. Dan sangat-sangat komplit dan sudah dipraktekkan untuk apa saja ada. Lapor di Mabes Polri. Narkotik, darah, kemudian sampai peluru, kimia, dan sebagainya. Dan selalu berhasil. Kita termasuk tadi masalah komputer, masalah tulisan kehakiman, tulisan forensik ya, yang tentang ijazah dan sebagainya. Itu terbaik. Saya tidak bicara manusianya ya, laboratnya terbaik. Dan manusia yang mengawaki itu, waktu saya dulu, alhamdulillah semua yang kita masukkan situ terungkap. Ya. Saya tidak bicara masalah pribadi manusianya. Nah sekarang kita berbicara sesuatu yang istilah bahasanya salah. Kenapa saya katakan salah? Kita ingin mengatakan satu identik dengan tidak identik. Apa yang dipegang oleh Pak Jokowi
terlepas dari asli apa tidak, sah atau tidak, jelas tidak ada identiknya. Nggak mungkin. Ini adik-adik sekolah di mana ini? Fakultas apa ini? Sekian banyak sama-sama sekolah, sama-sama tamat. Terima aja ijazah nanti tidak akan ada yang identik. Kalau identik berarti kembar ijazahnya. Ijazah Pak Jokowi dengan yang dibandingkan tidak akan identik. Sebentar Pak, ini kan berbeda hanya nama, tanggal lahir. Ya itu seterusnya. pengertian identik itu sama. Tapi kan bisa dianalisis misalnya Tidak pakai tapi. Yang namanya identik itu 100% sama. Oke. Jadi pasti tidak identik. Oke. Maka yang dipersoalkan di sini sebenarnya bukan identik dengan tidak. Sah tidak Pak Jokowi memegang ijazah itu. Nah, ijazahnya Adinda Fitria, Fakultas Hukum USU, hilang. Oke. Dicopet di Tanah Abang karena nggak tahu dia orang Batak. Nah, Mau nyopet 10 juta tadi Pak. ya, hilang ijazahnya, kemudian dia minta ijazah lagi ke USU sebagai pengganti. Apakah ijazahnya Fitra tadi asli apa tidak? Yang baru dari USU. Ya. Asli. Ya, bukan asli kan, sudah Maksud saya pengganti. sah. Tapi Sah apa tidak? Sah kan? Sah. Nah, jadi antara asli dengan sah it is very different. Oke. Beda ya. Bukan asli tapi sah. Ya, sekarang Oke. mari kita lihat Pak Jokowi. Oke. Sah tidak dia memegang ijazah yang di tangan dia itu. Cara membandingkannya itu nanti kita telusuri prosesnya sebagai penyidik. Prosesnya gimana? Pak Jokowi terdaftar apa tidak sebagai mahasiswa di UGM, Fakultas Kehutanan. Pak Roy ini alumni UGM, ini beliau ini hebat. Waktu tahun 80-an penerimaan mahasiswa itu tidak ada istilah sepenmaru Skalu, Pak. skalu ya. Skalu. Ada 10 universitas yang digabung penerimaan mahasiswanya UI, UGM, Unpad, terus IB. pokoknya 10. Tahun 80 koran di Jogja yang sering dibaca Pak Roy itu adalah Kedaulatan Rakyat. Ya. Adik saya pun diumumkan lulus apa tidak pada tahun itu melalui KR. Nah, laporan itu supaya tidak menimbulkan persoalan tadi bahasanya mungkin identik atau tidak identik. Tidak mungkin identik 100%, tapi dikatakan kertasnya sama antara kertas Pak Jokowi dengan kertas alumni tahun sekian ini. Fontnya sama. Ya mungkin. Polanya sama, Saya nggak mengatakan sama ya. Misalnya. Tapi jawaban dari mereka karena mereka yang bandingkan kan. Dan ini tidak perlu digital forensik karena ini analog gitu ya, produk analog gitu ya. Lihat mata saja udah kelihatan. Ya. Jadi cara membandingkannya kertasnya, tanda tangannya, kemudian hurufnya dan sebagainya disamakan semua ini. Asalkan sama apa tidak, saya tidak tahu mengatakan apakah itu sama atau tidak, terserah hasil pemeriksaan. Jadi apa yang dilakukan Lapor Polri sudah sesuai dengan Scientific Crime Investigation? Insya Allah kalau menurut saya sepanjang orang-orangnya seperti itu dan mereka kualitasnya saya yakin mereka rata-rata alumni dari Amerika, alumni dari Eropa dan bukan polisi kayak saya, alumni dari Akademi Kepolisian. Tinggal dilihat aja di Fakultas Kehutanan tahun 80 ada nggak nama Joko Widodo dari Solo? Oke, itu pertama. Saya tidak jawab ada apa tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, kita teliti apakah Pak Jokowi ini kuliah betul di UGM apa tidak. Dilihat di buku induknya dan seterusnya termasuk bayaran dan sebagainya. Kemudian nanti termasuk skripsi, termasuk dia tamat apa tidak, ada foto wisuda dan sebagainya, nilai dan sebagainya. Saya nggak jawab ada apa tidak ya, tapi itu saya berbicara dari segi proses. Silakan disimpulkan. Kemudian yang berikut baru ditanyakan kepada UGM. Pak UGM, Pak Dekan, betul nggak punya mahasiswa nama ini, tamat apa tidak? Ya yang ditanya tidak mungkin nanyanya ke USU. Kalau jawaban USU pasti nggak ada kan, walaupun dia punya Fakultas Kehutanan. Tanya ke situ, saya nggak tahu jawabannya apa, karena saya tidak lagi Kabarisskrim. Kemudian tentang skripsinya, ditanyakan aja kepada mereka. Nah soal nanti ada persoalan-persoalan, itulah yang didengar oleh penyidik kepada pelapor. Pelapor tidak mungkin tidak didengar suaranya, didengar suaranya.
Nanti dibandingkanlah antara alat bukti yang didapat dari pelapor, keterangan pelapor sebagai keterangan saksi, bukti-bukti yang didapat, sah apa tidak bukti, apakah bukti yang dipegangnya itu adalah bukti yang betul-betul bukan fotokopi dan sebagainya, itu penyidiklah yang menilai. Dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh pihak terlapor. Dan kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Susno sudah dijelaskan detail oleh Lapor Polri. Dan kemudian Lapor Polri lewat Dirtipidum ya. Dirtipidum yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Apakah itu umum? Ya, bisa saja asli yang diterima, belum pernah hilang, belum pernah diganti. Oke. Kalau keterangan itu, tetapi persoalan yang paling penting sah tidak ijazah itu di tangannya. Nah, untuk sah tidak atau di tangannya, siapa yang paling berhak menilai ini? Ya tentunya nanyanya ke UGM kan. Di buku induknya ada di UGM. Nilai-nilai ujiannya ada di UGM. Insya Allah dosen yang ngajar beliau masih ada yang hidup. Tapi saya nggak tahu jawaban dosennya pernah ada nggak mahasiswanya nama itu. Kemudian teman sekolahnya atau teman kuliahnya angkatan masuk tahun 80, tamat 85 atau 8 berapa karena tamatnya nggak mungkin sama, masih ada apa tidak? Itulah yang ditanya. Nah, yang ditanya itu kemudian jawabannya apa? Makanya kalau misalnya dari laborat itu baru yang terakhir. Nah, laborat itu supaya tidak menimbulkan persoalan tadi bahasanya mungkin identik atau tidak identik. Tidak mungkin identik 100%, tapi dikatakan kertasnya sama antara kertas Pak Jokowi dengan kertas alumni tahun sekian ini. Fontnya sama. Ya mungkin. Polanya sama. Saya nggak mengatakan sama ya. Misalnya. Tapi jawaban dari mereka karena mereka yang bandingkan kan. Dan ini tidak perlu digital forensik karena ini analog gitu ya, produk analog gitu ya. Lihat mata saja udah kelihatan. Ya. Jadi cara membandingkannya kertasnya, tanda tangannya, kemudian hurufnya dan sebagainya disamakan semua ini. Asalkan sama apa tidak, saya tidak tahu mengatakan apakah itu sama atau tidak, terserah hasil pembuktian. Jadi apa yang dilakukan Lapor Polri sudah sesuai dengan Scientific Crime Investigation? Insya Allah kalau menurut saya sepanjang orang-orangnya seperti itu dan mereka kualitasnya saya yakin mereka rata-rata alumni dari Amerika, alumni dari Eropa dan bukan polisi kayak saya, alumni dari Akademi Kepolisian. Saya ini akabri zaman dulu. Mereka memang kemahirannya itu dan Pak Roy tahu persis kok. Kalau ada bom nggak apa, ya. Tapi mudah-mudahan mereka. Dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, Pak Susno? Kalau urusan laboran nggak boleh. Saya sebagai Kabar Reskrim, apalagi saya nggak ngerti misalnya, nggak ngerti tentang kimia forensik, saya katakan H2+O jadi timah gitu, nggak mau dia. Waktu katakanlah kasus Sambo, meskipun bukan forensik yang menyampaikan, tapi waktu itu adalah Kapolres Jakarta Selatan berdasarkan hasil lab forensik yang kemudian dianulir karena ternyata ada rekayasa. Bagaimana Pak Susno menyampaikan itu? Itu belum forensik kan, belum selesai. Jadi uji balistik. Iya, uji balistik itu tidak segampang gitu. Pagi dor, sore sudah keluar kan enggak kan. Butuh waktu. Beliau juga orang-orang ngerti. Jadi artinya itu salah manusia yang mengumumkan kecepatan. Okay. Gitu. Izin Pak Susno. Sebentar sedikit. Ya. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh Lapor Polri, oleh Polri kemarin ya melalui Dirtipidum Barreskrim Polri itu sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan cara ilmiah yang memang seharusnya dilakukan. Kalau menurut saya sudah benar, tapi ada kekurangan dikit. Ini kan mencampur adukkan antara penyelidikan dengan penyidikan. Nah, itu. Apa yang dilakukan saat ini belum masuk ke dalam tahap penyidikan. Oke. Nah, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan ini nanti kan. Sehingga apa yang didapat oleh laborat kalau itu akan dipakai oleh Jakarta Selatan next ya, itu tidak bisa apa yang di hasil yang sekarang. Jakarta Selatan maksudnya apa? Pengadilan? Bukan Jakarta Jakarta Pusat. Metro Jaya. Metro Jaya. Oh, Polda, oke. Hasilnya nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ini adalah produk-produk hukum tahap penyelidikan. Berarti belum pro justisia.
Oke, artinya Pemeriksaan saksi belum pro justisia, hasil laborat karena ini penyelidikan tidak pro justisia. Kalau dia mengatakan sudah pro justisia, berarti sudah tahap penyidikan. Berarti sudah ada surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut. Nah, maka kemarin itu namanya penghentian penyidikan. Tapi ini kemarin kan adalah penghentian penyelidikan. Ada ya penghentian penyelidikan. Nah, penghentian penyelidikan ini untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, memang ini akan menimbulkan pertanyaan. Ada apa, boleh apa tidak? Pertama, tidak dilarang. Kedua, si pencipta hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ada maksudnya. Tidak ada penghentian penyelidikan. Maksudnya apa? Mungkin penyelidikan itu berjalan tidak berhenti. Yang kedua, harus diingat ada putusan MK tentang gugatan mengenai penghentian penyelidikan. Oke. Tapi jawabannya menolak gugatan itu berarti penghentian penyelidikan boleh, tapi tolakannya itu karena dia tidak punya posisi hukum untuk menggugat. Baik. Yang berikut ada surat edaran Kapolri tahun 2018 kalau nggak salah tentang penghentian penyelidikan. Tapi dasar hukum di UHAP itu tidak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya jangan dipotong saya ngomong. Saya tadi cuma mendengarkan saja bapak-bapak semua. Tapi jangan 1 jam ya. Ya. Saya ingin beyond the law ya, walaupun saya orang hukum tata negara. Jadi sebagai podcaster saya mencoba juga menyerap aspirasi publik yang bisa kita ambil melalui data-data yang ada yang beredar di media sosial. Karena data itulah yang kita bisa ambil. Data yang tidak pernah bermedia sosial kita nggak bisa ambil. Nah, sehari setelah Bareskrim mengumumkan bahwa ijazah Jokowi asli, itu kesimpulannya kan. Kemudian saya dan teman saya itu mengambil data di media-media sosial ya. Itu teman saya itu Lisa itu di belakang ya. Hasilnya saya mau bisa ditampilkan nggak hasilnya? Yang ada ini. Oke, kalau nggak bisa saya bacakan ya. Ini perbandingan jumlah netizen yang setuju dan tidak setuju dengan hasil Bareskrim. Ini kita udah tampilkan ya di layar. Ya, bahasanya, oh bukan, belum itu. Yang setuju, tidak setuju dengan hasil Bareskrim dulu. Oke. Jadi, sehari setelah press conference, pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, pada tanggal 23 Mei 2025, yang setuju dengan Bareskrim itu jumlahnya hanya 11,8%. 11,8%. Yang tidak setuju itu 88,2%. Bukan yang itu, yang lain. Ada satu lagi mungkin? Yang ini, kalau bisa yang diagram begini, yang ada diagram begini. Oke. Ya, Ini yang bulat. jumlah itu Pak di YouTube ini atau apa? Di semua media sosial. Oke, jumlahnya berapa itu? Jumlahnya antara nggak 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta Ya. akun ya? Bukan, 1-2 juta percakapan di seluruh media sosial. Oke. Kan itu pakai Python. Jadi kita ngambil data itu Ya. big data. Atau toolsnya, kita Ya. nggak punya data itu. Oke. Kemudian pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya sudah saya serahkan sebenarnya. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal yang sama 23 Mei 2025, tadi pukul 9 ya kita bergerak, itu yang setuju tinggal 6,1%. Yang tidak setuju itu 93,9%. Tidak setuju akan? Bareskrim, hasil Bareskrim. Oke. Ini kan people perception. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada tanggal sebentar ini hilang dia datanya gara-gara. Jadi pada tanggal 25 Mei 2025 itu terakhir kita ambil, yang setuju 5,8%. Makin kecil. Makin kecil. Yang tidak setuju 94,2%. Oke. Total jumlahnya 2 juta percakapan. 2 juta percakapan. Baik. Jadi 2 juta percakapan di lintas semua media sosial. Itu biasa kalau orang main big data biasa. Dan ini
ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, konsisten dengan sentimen negatif terhadap ijazah palsu ini. Artinya sentimen negatif kepada Pak Jokowi akhirnya. Pada bulan Desember, 31 Desember 2024, sentimen negatif itu baru 40,2%. 40,2% sentimen negatifnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025, akhir bulan ya, setiap bulan, itu sentimen negatifnya melonjak menjadi 81,9%. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025, akhir bulan Februari, sentimen negatifnya turun menjadi 76,2%. Kemudian pada 31 Maret 2025, sentimen negatif berkembang lagi, naik lagi menjadi 80,5%. Apa yang Anda mau sampaikan sini, Bung Refli? Sebentar dulu, saya sampai selesaikan. Dan kemudian terakhir tanggal 23 Mei 2025, sentimen negatif 95,8%. Artinya dalam konteks ini saya akan jelaskan berikutnya kenapa sentimen negatif itu kepada Pak Jokowi. Oke, next. Tadi yang ditampilkan. Coba tampilkan yang tadi. Saya berusaha mengadakan yang namanya polling di media saya. Ada beberapa polling yang saya buat. Coba lihat N-nya. Ya, 130.000 polling. Kalau kita bicara tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil. Karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1.000 yang polling, itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja. Yang tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Dari 130.000 yang voting. Next, berikutnya. Iya, tapi ini kalau di YouTube-nya Bang Ali Ngabalin beda mungkin hasilnya. Sebentar, saya akan jelaskan nanti. Oke. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Karena media sosial kan punya algoritma. Iya. Iya boleh, asal sebanding ya. Iya. Kalau cuma 1.000 kita nggak terima. Kemudian berikutnya adalah apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Iya. Yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Ya, terakhir. Oke, next. Oke. Silakan dibacakan langsung. Nggak ada lagi. Ada. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabespori. B. Roy Suryo dan kawan-kawan. 106 kilo yang voting. Nanti saya sertakan kalau belum. Yang percaya Bareskrim Mabespori 9%. Oke. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Langsung ditelepon saya sama Bareskrim. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini. Kalau kita lihat data itu konsisten. Hampir 90% semua. Baik big data maupun data polling itu. Maksud saya begini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Cobalah kita lihat. Berpikir dengan hati nurani. Ya. This is about trust. Soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya publik. Paling tidak diwakili oleh big data ini. Diwakili polling ratusan ribu. Itu nggak bisa didikte. Dia punya logika dan pendapatnya sendiri. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Roy Suryo, mereka bilang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Saya ini sedih karena saya alumnus UGM juga. Saya S1 UGM, pernah jadi ketua BEM di sana, BEM Fakultas Hukum. Tetapi kalau dalam hal pencarian kebenaran, kita mau UGM, mau apa, yang paling penting adalah bagaimana kebenaran bisa ditegakkan, bukan mencari pembenaran. Oke, kalau kemudian dilihat lagi sentimen negatif, sentimen negatifnya juga banyak.
Karena itu menurut saya ini perlu menjadi perenungan. Pak Susno menarik. Sains ilmiah bukan dihukum, bukan dilaporkan, Ini kita belajar tapi ditantang. hukum mungkin 8 atau 12 semester ya. Luar biasa. Tetapi alangkah bagus kalau kita belajar hukum, kita mematuhi hukum ya. Artinya mematuhi hukum, kita pedoman kita hukum. Standar kita harus hukum. Terlepas daripada hukum itu buatan manusia, ada kelemahan, tapi itulah yang kita sepakati. Sepanjang kita memakai maunya kita, ibarat pertandingan, kan ada aturannya, ada wasitnya. Kalau kita kalah, kita menyalahkan wasit atau menyalahkan aturan, maka buat apa kita bertanding? Nah, maka itulah perlu permainan yang jujur, permainan yang sportif. Dalam hal ini kita berasumsi bahwa laboratoriumnya benar, peralatannya benar, kemudian para saksi yang diperiksa, UGM, dosen, teman sekolah dan sebagainya memberikan keterangan yang benar, dan termasuk saksi pelapor juga memberikan keterangan yang benar. Nah, bagaimana cara mengujinya? Hukum acara kita telah mengatur, ada pasal 184 untuk menguji pembuktian itu, alat buktinya lengkap apa tidak, gitu kan? Siapa yang melapor, dia harus membuktikan. Itu yang kita sepakati. Soal kebenarannya, oh itu enggak benar, itu selisih. Bebas-bebas saja berpendapat. Karena di dunia ini tidak mungkin kita mendapatkan kebenaran absolut. Kebenaran absolut adanya di akhirat nanti. Siapa yang mengatakan yang salah adalah benar, maka sanksinya di akhirat. Sumpah pocong itu nggak diakui. Artinya kita sepakati yang ada soal peraturannya tidak memuaskan, kita yang buat kok peraturan itu melalui DPR kita. Kalaupun tidak baik kita rubah. Ini hukum acara kita sudah akan diamandemen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Adinda Rismon, kemudian Roy, Pitra, dan lain-lain ini akan menjadi bahan untuk perubahan hukum kita. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus terima hukum yang sudah berlaku. Ya, itulah. Kalau tidak, sampai kiamat ini nggak selesai. Baik. Dan satu malam, ini terima kasih juga kepada Adinda Repli ya. Dia sudah mengadakan survei. Dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Oh ya? Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Repli, nama Pak Jokowi tercemar. Jatuh kan. Mungkin dulu tuh surveinya begini tuh setelah jadi presiden kan. Tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar itu. Bisa diambil oleh ini. Tapi nggak tahu dikasihkan apa enggak. Siapa ada perundingan lah itu. Terima kasih. Oke, baik, masih. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.